Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Asri Hoirunisa, NPM 0361119023 dari kelas 3B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang akan dipaparkan, pertama ada pro dan kontra pembelajaran daring, yang kedua masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring, yang ketiga kerugian pada proses penilaian dan dampak pada lulusan, yang keempat langkah strategis dan solusi bagi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana ya pendidikan di Indonesia sekarang ini setelah adanya COVID-19? Jadi, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini bermula pada negara Cina di kota Wuhan, hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan pola hidup yang sehat dan lebih baik lagi. Selain itu, ada pula perubahan pada sektor pendidikan, di mana pembelajaran perlu dilakukan secara daring. Selanjutnya, ada pro dan kontra pembelajaran daring. Pada sisi pro-nya, hubungan guru dan orang tua siswa menjadi lebih dekat. Adanya bantuan dana SPP atau UKT dari pemerintah, dan orang tua tidak perlu mengeluarkan uang transportasi, cukup diganti dengan biaya internet saja. Pada sisi kontranya, tidak semua guru dan siswa mampu menggunakan teknologi dengan sempurna, memicu kejenuhan dalam belajar sehingga menimbulkan stres pada siswa, dan menghambat pengembangan karakter pada siswa. Selanjutnya, ada masalah menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama, ada keterbatasan penguasaan teknologi. Artinya, kondisi guru dan siswa tidak semuanya paham dengan penggunaan teknologi secara mahir. Yang kedua, akses internet yang terbatas. Artinya, jaringan internet yang masih belum merata di pelosok negeri. Yang ketiga, belum optimalnya anggaran, artinya pemerintah belum secara menyeluruh mengoptimalisasi anggaran dengan merata, terutama dalam subsidi kuota. Selanjutnya, ada kerugian pada proses penilaian dan dampak pada lulusan. Ada kerugian mendasar pada para pelajar, di antaranya penilaian internal bagi sekolah dianggap kurang penting, tetapi bagi para murid informasi penilaian sangatlah penting. Maka dari itu, pencapaian nilai akhir sekolah dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan anak dalam sekolah. Namun demikian, pemerintah terus berupaya untuk menawarkan segala sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk para lulusan universitas, agar dapat mempersiapkan bekerja di masa pasca COVID-19. Selanjutnya, ada dampak lulusan pada pelajar. Yang pertama, berdampak pada lulusan universitas atau sekolahan lainnya yang mengalami gangguan hebat akibat pandemi COVID-19, sehingga berkurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, persaingan di pasar kerja sangat gaduh dan berhimpit oleh para pekerja PHK. Dan yang ketiga, apabila diterima di suatu perusahaan, maka mau tidak mau akan menerima upah minimum dan memiliki pesaing karir yang tinggi. Selanjutnya, ada langkah strategis dan solusi bagi pendidikan di Indonesia. Ada 3 peran utama, yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada orang tua, dan yang ketiga ada guru. Nah, di sini peran pemerintah sangat penting dan fundamental, artinya alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua, orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah harus menjalankan fungsinya dan membuka cakrawala serta bertanggung jawab bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anak. Lalu, yang ketiga ada guru. Nah, di sini guru bukan memberatkan siswa dalam tugas-tugas yang diberikan ketika belajar di rumah. Jika perlu, guru pun akan hadir secara langsung atau door-to-door kepada siswanya. Guru juga bukan hanya memposisikan sebagai petransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ingar sosum tuludo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh saya, maka dapat disimpulkan kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam pendidikan, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, dan pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Kebijakan penting harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merekonstruksi penilaian untuk pembelajaran disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa untuk mengukur tolak ukur
proses belajar selama bersekolah. Berikut merupakan daftar pustaka. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kepada Bapak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.